minta sedekahnya, Bu. Saya belum makan enak seminggu, Bu. Kasihan banget ya kamu. Tapi saya nggak punya duit cash. Tenang, Bu. Bisa cashless kok, Bu. Waduh, canggih juga sekarang. Mau sedekah bisa cashless. Iya, Bu. Mau ngasih gak, Bu? Mau ngasih sih, cuman HP saya nggak bawa. Bilang aja gak mau ngasih, Bu. Waduh. Mentang-mentang udah industri 4.0, ada pengemis yang bisa nerima pembayaran cashless ya. Terus apa nih hubungannya sama materi kita kali ini? Makanya simak terus ya. Jadi sampai sini harusnya kamu tuh udah belajar berbagai konsep pendapatan nasional dan berbagai cara buat ngitungnya ya. Tapi apa yang bakal terjadi kalau pendapatan nasional suatu negara itu dibagi dengan total penduduk negaranya? Ternyata akan muncul suatu konsep yang disebut dengan pendapatan per kapita. Makanya nih, pada video kali ini kita bakal belajar tentang pendapatan per kapita itu apa sih dan gimana cara ngitungnya, serta konsep mengenai distribusi pendapatan. Nah, yuk kita mulai dari pendapatan per kapita dulu ya. Oke, jadi secara umum pendapatan per kapita itu adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun, yang diperoleh dengan ngebagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Nah, kalau kamu kebayangnya pendapatan per kapita ini sama aja kayak pendapatan rata-rata individu, bener banget sob. Karena kan pendapatan nasional ini dihasilin oleh semua penduduk kan, lalu abis itu nilainya dibagi jumlah penduduk. Maka hasilnya adalah pendapatan rata-rata per individu dalam suatu negara ya. Nah, konsep pendapatan nasional yang biasanya digunain buat ngitung pendapatan per kapita itu tuh biasanya GDP sama GNP ya. Jadi jangan heran kalau nanti kamu nemuin istilah GDP per kapita dan GNP per kapita. Itu maksudnya sama aja ya, kayak pendapatan per kapita. Cuma beda pendekatan aja. Ada yang pakai GDP, ada yang pakai GNP. Jadi jelas banget ya, rumus buat nyari pendapatan per kapita itu gini nih caranya. Oke? Sampai sini kita belajar bahwa dengan pendapatan per kapita, kita tuh bisa tahu berapa sih rata-rata pendapatan yang diterima setiap individu di suatu negara dalam periode tertentu. Dan, tahukah kamu, ternyata pendapatan per kapita itu sering banget digunain sebagai tolok ukur kesejahteraan di suatu negara loh. Sip deh, sekarang kakak tanya ya. Diketahui data ekonomi negara Wakandia tahun 2022 sebagai berikut. Nah, yang ditanyain adalah pendapatan per kapitanya tuh berapa sih? Apakah 1.000 atau 4.000 nih? Oke, jawabannya A ya sob, 1.000. Tinggal dibagi aja ya, pendapatan nasionalnya dalam hal ini GDP dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi $200.000 dibagi 200 orang, maka hasilnya adalah $1.000. Nah sob, sebelumnya kakak udah bilang bahwa pendapatan per kapita itu sering digunain sebagai tolok ukur kemakmuran masyarakat. Tapi kira-kira adil gak ya kalau ngukur kemakmuran itu sekedar dari pendapatan per kapita doang? Buat tahu jawabannya, coba simak cerita berikut ya. Negara Zelandia hanya memiliki 2 orang penduduk nih ceritanya. Penduduk A memiliki penghasilan 100 miliar per tahun, sedangkan penduduk B tidak memiliki penghasilan sama sekali. Nah, dari cerita tersebut, berapa pendapatan nasional Zelandia? 100 miliar ya. Kalau dijumlahin penghasilan si A dan B, ya totalnya 100 miliar dong. Terus pendapatan per kapitanya berapa? Ya berarti 100 miliar dibagi 2. Hasilnya adalah 50 miliar. Terlihat kalau kita pakai tolok ukur pendapatan per kapita doang, negara Zelandia ini berarti makmur banget ya. Karena kan tiap orang punya pendapatan 50 miliar dalam setahun. Padahal kenyataannya si B kan nggak punya penghasilan sama sekali. Makanya negara-negara yang penduduknya dikit, padahal GDP-nya nggak terlalu besar, bisa punya pendapatan per kapita gede.
misalnya Luxembourg dan Islandia. Sedangkan negara-negara yang penduduknya banyak, padahal GDP-nya gede, malah pendapatan per kapitanya tergolong menengah, misalnya Tiongkok dan India nih. Nah, jadi bisa disimpulin, kalau mau ngukur kesejahteraan semata-mata cuma pakai pendapatan per kapita doang mah nggak akurat ya sob. Perlu alat ukur lain yang bisa ngeliat juga distribusi pendapatannya gimana. Apakah pendapatan nasional didistribusikan secara merata atau malah timpang nih? Jadi, distribusi pendapatan dianggap tidak baik jika sebagian besar output nasional itu dikuasai oleh sebagian kecil penduduk aja. Ada dua alat ukur distribusi pendapatan nih sob, yakni kurva Lorenz sama indeks Gini. Nah, kurva Lorenz itu memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Biasanya sih setahun ya. Buat tahu ketimpangan distribusi pendapatan, perhatikan kurva Lorenz berikut ini ya. Nah, dari kurva Lorenz tersebut, sumbu horizontal nyatain persentase jumlah penduduk. Dan sumbu vertikal nyatain bagian dari total pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Ada juga nih garis diagonal di tengah disebut dengan garis kemerataan sempurna. Karena setiap titik pada garis diagonal itu merupakan tempat persentase jumlah penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Gimana sih Kak penjelasan kurvanya? Ya udah, Kakak jelasin ya. Perhatiin kurvanya ya sob. Ini tuh ada contoh salah satu kurva Lorenz di suatu negara. Idealnya distribusi pendapatan ada pada titik A ya. Karena kan 50% pendapatan dinikmati oleh 50% penduduk. Nah, tapi kenyataannya distribusi pendapatan ada pada titik B. Artinya 50% pendapatan itu dinikmati oleh 80% penduduk. Sisa 50% pendapatannya dinikmati 20% penduduk. Kalau seandainya nih negara ini tuh punya pendapatan 1 miliar, maka 500 jutanya dinikmati oleh 80% penduduk. Dan 500 juta sisanya dinikmati oleh 20% penduduk. Inilah mengapa semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya ya. Ya artinya jelek gitulah ya. Karena pendapatannya enggak terdistribusi dengan baik. Sebaliknya nih, semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka makin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya ya. Artinya bagus, karena pendapatan nasionalnya terdistribusi dengan baik. Gitu ya. Sampai sini udah cukup banyak info yang didapat ya. Biar gak bosen, kita break bentar ya. Sekalian kita masuk ke segmen Keponomi. Ini dia. Ekonomi. Lanjut ya, masih ngomongin distribusi pendapatan nih sob. Pada kurva Lorenz, besarnya ketimpangan itu digambarin sebagai daerah yang kakak warnain ini nih. Dari sinilah muncul konsep indeks Gini atau Gini rasio. Nah, indeks Gini tuh didapat dengan cara gini. A dibagi A ditambah B ya. A adalah wilayah yang warnanya kuning, nunjukin wilayah kesenjangan. Dan wilayah B yang warnanya merah adalah wilayah di bawah kurva Lorenz. Nah, distribusi pendapatan itu makin merata kalau nilai indeks Gini itu mendekati 0 ya. Karena daerah yang warnanya kuning itu makin kecil. Sehingga nilai A-nya makin kecil juga ya sob. Sebaliknya nih, suatu distribusi pendapatan itu dikatakan semakin tidak merata kalau nilai indeks Gininya makin mendekati 1. Karena daerah yang warnanya kuning itu makin besar. Sehingga nilai A-nya makin besar juga ya. Ternyata nih, indeks Gini juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Coba deh, kamu perhatiin tabel berikut ini. Sip, kakak mau ngecek pemahaman kamu dulu nih. Coba deh, perhatiin kurva Lorenz negara A sama B berikut ini ya. Oke, pernyataan yang benar berkaitan dengan kurva Lorenz adalah apakah pernyataan yang A atau yang B nih sob? Nah, ternyata jawabannya yang A ya sob. Karena wilayah ketimpangan yang berwarna kuning itu lebih kecil negara A ya.
Oke, sekarang kita lanjut lagi nih, kuis berikutnya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan indeks Gini. Coba yang mana ya? Apakah yang A atau yang B nih? Ternyata jawabannya adalah B ya sob. Kalau wilayah yang warnanya kuning itu makin kecil, berarti indeks Gininya makin kecil juga ya. Sehingga negara A itu indeks Gininya lebih kecil dibandingkan dengan negara B. Yuk, sekarang kita simpulin ya. Nah, ini definisi dan rumus buat ngitung pendapatan per kapita. Ini kesimpulan tentang kurva Lorenz dalam konsep distribusi pendapatan. Dan ini kesimpulan tentang indeks Gini dalam konsep distribusi pendapatan. Sip deh, jadi udah kelar semua ya 7 video misi kita pada bab pendapatan nasional. Kamu yang berhasil bertahan dari video pertama sampai video ke-7 ini, keren banget sob. Kakak doain deh biar kamu lancar terus belajarnya ya. Ya udah segitu aja, kakak pamit. Silahkan lanjutkan belajar kuis sama rangkumannya ya. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Bye!